Shalom, selamat berjumpa kembali bersama Jemaat Hamasyah dalam topik Kitab Kebenaran Menuntun kepada Hidup. Sebelumnya mari berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur diberinya waktu menyampaikan kebenaran bagi mereka yang merindukan keselamatan. Di dalam nama Juru Selamat Yeshua Hamasyah, kami telah berdoa. Amin. Banyak orang telah membaca atau mendengar berita kebenaran tentang sejarah, kesehatan, maupun teknik. Juga banyak kitab-kitab yang menuntun hidup benar secara logika bagi kehidupan di bumi. Tapi jarang yang membaca kitab kebenaran yang menuntun kepada hidup dalam damai serta menuntun kepada hidup yang akan datang atau keselamatan. Kebenaran dibagi dua kategori. Pertama, kebenaran sekuler adalah kebenaran yang terkait dengan hal objektif, logika, dan terbukti empirical. Fokusnya kepada kebenaran ilmiah, rasional, dan pembuktian. Kedua, kebenaran spiritual adalah terkait hal-hal rohani, kebijaksanaan, dan kehendak Tuhan. Fokusnya pada makna hidup, moral, dan hubungan dengan Tuhan yang transenden. Di sini akan dibicarakan perihal kitab spiritual yang memberi wawasan hidup tidak hanya di dunia, tapi lebih dari itu kepada hidup yang akan datang atau setelah kematian jasmani. Kitab kebenaran tersebut adalah Alkitab, kumpulan dari kitab-kitab tulisan nabi dan para rasul. Di dalam kitab ini ditemukan hal-hal di luar nalar, sebab para nabi maupun rasul menulis menurut hikmat dari wahyu Elohim Yahwahi. Penulisan Alkitab memenuhi teori filsafat antara lain: 1. Teori korespondensi, kesesuaian dan pernyataan dan fakta. 2. Teori koherensi, konsisten antara pernyataan dengan kebenaran pernyataan yang lain. 3. Teori pragmatis, keberhasilan praktis dari suatu pernyataan. Meskipun Alkitab mulai ditulis sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, banyak tulisan-tulisan yang menubatkan hal-hal yang akan terjadi. Bahkan hukum-hukum yang tertulis sebagian dijadikan undang-undang negara modern sampai sekarang. Pertama-tama, kitab ditulis oleh Musa dalam 5 kitab, antara lain: 1. Kitab Kejadian yang menjelaskan masa penciptaan dunia sampai lahirnya bangsa Israel. Kitab Keluaran menulis tentang Israel sebagai budak di Mesir sampai melepaskan diri dan masuk ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Elohim. 3. Kitab Imamat memuat peraturan persembahan korban kepada Elohim dan cara hidup di hadapannya. 4. Kitab Bilangan, penghitungan laskar Israel sampai peraturan perkawinan antar suku. 5. Kitab Ulangan, penulisan kitab riwayat pengembaraan Israel keluar dari Mesir
hingga kematian Musa. Dari beberapa kitab tersebut ada nubuatan-nubuatan yang telah diwujudkan, antara lain ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan atau dosa manusia. Berarti ada korban untuk penutupan atau pengampunan. Demikian juga dengan pencurahan darah korban Paskah sebagai penyelamatan Israel saat Elohim menghukum Mesir, dan waktunya tepat dengan pengorbanan Yahshua Mashiach. Sampai penentuan kalender Tuhan yang disebut kalender lunisolar yang berpedoman rotasi bulan dan matahari. Tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Permulaan tahun dimulai bulan Abib atau saat musim semi. Tertulis di dalam Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Permulaan bersamaan dengan bangsa Israel keluar dari Mesir, yang tertulis dalam Keluaran 13 ayat 4. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Dengan orbit bulan yang tetap menjadikan penentu waktu. Diterangkan di dalam Mazmur 104 ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Kebenaran kitab-kitab selanjutnya ditulis para nabi yang menyampaikan nubuatan dan kehidupan Israel di pemerintahan Elohim, yang memberikan pemahaman kehendak Elohim. Dikisahkan ketika Israel di masa penjajahan kerajaan Roma, lahirlah seorang anak bernama Yahshua yang telah dinubuatkan para nabi sebelumnya. Kelahirannya sebagai berikut. Di dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Elohim. Inilah episode baru dalam Alkitab. Yahshua yang disebut Al-Masiyah mengajar dengan jelas dan tegas dalam menyampaikan arti dan tujuan firman yang telah ditulis atau disampaikan nabi-nabi terdahulu, serta menjelaskan hidup yang berkenan kepada Elohim. Yahshua HaMashiach memberi jaminan keselamatan melalui dirinya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yahshua kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena setiap orang berdosa, tanpa disadari mereka telah terikat di bawah kuasa dosa yang menjadikan penghalang keselamatan. Hanya ada satu cara melepaskan manusia dari ikatan dosa, melalui korban penebusan. Seperti yang digambarkan pertolongan Elohim kepada manusia pertama
yaitu Adam ketika jatuh dalam dosa. Tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Karena keselamatan adalah karunia, tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab tidak ada seorang pun dapat membersihkan dosanya sendiri, sekalipun dengan segala upaya, termasuk rajin beribadah maupun berbuatlah baik dan lain sebagainya. Hanya oleh korban penebusan Yeshua Mashiach, manusia beroleh pengampunan dosa. Ini adalah petunjuk bagi mereka yang merindukan keselamatan dengan percaya dan hidup dalam Yeshua. Tetapi tidaklah mudah, sebab dunia membenci kebenaran dan keselamatan manusia. Tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Karunia keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman, ketaatan hidup, dan meninggalkan cara hidup lama atau hidup dosa. Inti kebenaran Alkitab adalah pernyataan kasih Elohim Yahweh kepada manusia dengan memulihkan hubungan dalam kesetiaan, kejujuran, dan keselamatan hidup melalui ketuntunan firman-Nya, korban penebusan dan kuasa roh-Nya. Sekali lagi, Alkitab ditulis bukan kehendak manusia, tapi oleh kerinduan Bapa Elohim Yahweh memulihkan manusia seperti yang dirancangkan sejak semula. Melalui Alkitab, para nabi dan rasul menulis berdasarkan hikmat dari wahyu Elohim untuk menuntun dan memperingatkan manusia kepada hidup yang akan datang yang pasti. Sampai berjumpa kembali dalam topik-topik yang lain. Shalom.